Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Malam Resort GKS Sampit edisi 11 April 2025. Renungan malam kita terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Namun saya tidak membaca secara keseluruhan. Saya hanya membaca satu ayat pada ayat yang ke-10. Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Tema firman Tuhan untuk kita yaitu kasih setia Tuhan tidak pernah berpindah. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, latar belakang dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 1-10 muncul dalam sebuah konteks, yaitu penghiburan bagi bangsa Israel yang sedang mengalami penderitaan dan perasingan. Setelah masa penawanan, Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya untuk mengingatkan umatnya tentang kasih setia Tuhan dan komitmennya yang tidak pernah berubah kepada umatnya. Dalam ayat yang ke-10 ini Tuhan menegaskan bahwa meskipun segala sesuatu di dunia ini berubah, seperti gunung bisa berpindah dan bukit yang bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan akan selalu ada dan tidak tergoyahkan. Dalam aspek kehidupan kita, seringkali kita juga diperhadapkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Seringkali kita juga diperhadapkan dengan ketidakpastian di dalam dunia ini. Namun ada satu hal yang tetap konsisten dan yang tidak pernah berubah, yaitu kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya. Nah, ibu bapak saudara-saudara, kita akan melihat dari penjelasan teks ini pada ayat yang ke-10 ini, yaitu berbicara tentang kasih Allah yang abadi atau kasih Allah yang kekal, atau kasih Allah yang tidak berpindah atau berubah. Nah, dalam kitab Yesaya 54 ayat 10 ini Tuhan berfirman, kasih setiaku tidak akan berpindah daripadamu. Ayat ini mau menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak tergantung pada keadaan apapun. Meskipun kita seringkali gagal, meskipun kita seringkali jatuh dalam dosa, kasih Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya. Tuhan tidak mencintai kita berdasarkan prestasi kita. Tuhan tidak mencintai kita berdasarkan apa yang kita miliki dalam hidup kita, tetapi karena sifatnya yang penuh kasih, sifatnya yang kekal, atau sifatnya yang abadi, yang tidak pernah berubah atau berpindah. Nah, ini mau memberikan sebuah pengharapan bagi kita yang mendalam, bahwa kita selalu dapat kembali kepadanya tanpa takut akan ditolak oleh Tuhan. Karena mengapa? Karena kasih Tuhan yang abadi atau kasih Tuhan itu kekal. Yang kedua, kita lihat bahwa perjanjian yang tidak terputus. Dalam
Alkitab kita banyak melihat contoh di mana Tuhan selalu menepati janji. Jikalau Tuhan berjanji akan memberikan damai sejahtera, pasti Dia akan memberikan damai sejahtera bagi hidup kita. Bahkan kalau kita lihat bahwa janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia selalu menepati janji, walaupun kadang-kadang ya kita sebagai umat Tuhan tidak setia kepadanya, memberontak terhadapnya. Namun Ia selalu menunjukkan kasih setia, karena sifatnya kasih Allah itu permanen, tidak berubah, dan tidak terpengaruh oleh keadaan, situasi apapun. Ketika kita memahami bahwa Tuhan selalu setia pada janji-janjinya, kita dapat hidup dengan penuh keyakinan dan damai dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang kita lihat adalah bahwa harapan di tengah kesulitan. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, seringkali kita merasa terasing. Seringkali kita juga merasa kehilangan arah. Namun kasih setia Tuhan menjadi sumber pengharapan bagi kita. Kitab Yesaya 54 ayat 10 ini mengingatkan kita bahwa meskipun gunung-gunung berpindah, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dalam keadaan terpuruk sekalipun, kita diingatkan bahwa kasih setia Tuhan itu dapat menguatkan kita dan memberikan kita kedamaian melampaui segala akal dan pikiran kita. Kita tidak sendirian. Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati setiap tantangan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Ibu bapa, saudara-saudaraku, apa yang dapat kita ambil menjadi sebuah perenungan ataupun pembelajaran bagi kehidupan kita tiap-tiap hari tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berpindah ini atau tidak pernah berubah, atau kasih Allah yang kekal. Yang pertama adalah mari kita mau merenungkan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita mau meluangkan waktu setiap hari kita untuk belajar merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita mau menceritakan bagaimana kasih Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, ini akan membantu kita untuk menyadari betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Bahkan di saat-saat yang paling sulit pun kita merasakan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah mari kita mau menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Cobalah untuk mencerminkan kasih Tuhan itu dalam tindakan sehari-hari. Mari kita menunjukkan perhatian dan pengertian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dengan cara ini kita dapat menjadi saluran kasih Tuhan dalam kehidupan orang lain. Dan yang ketiga adalah kita berdoa agar Tuhan selalu memberikan kekuatan iman. Ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan, kita tetap berdoa agar Tuhan mengingatkan akan kasih setia. Mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk tetap percaya dan bersandar dan berharap kepada Dia meskipun keadaan sulit. Ini dapat membantu kita untuk tetap teguh dalam iman dan tidak terpengaruh oleh situasi di sekitar kita.
Ibu Bapa, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai akhir dari renungan firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa kasih setia Tuhan adalah pondasi dari iman kita. Dia tidak akan mengubah kasih-Nya. Meskipun situasi di sekitar kita dapat berubah. Tidak pasti. Dengan mengingat kasih Tuhan yang abadi, kita dapat hidup dalam pengharapan dan damai. Mari kita terus mempercayai dan mengandalkan kasih-Nya di dalam aspek kehidupan kita. Kiranya kita semua dapat mencerminkan kasih ini kepada sesama dan menjadi terang dan menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang baru saja kami dengar, yang mengajarkan kepada kami tentang kasih setia Tuhan yang tidak pernah berpindah, kasih Tuhan kekal abadi. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang setia memelihara dan memberkati kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberi mereka kesehatan dan kekuatan, umur panjang. Tuhan memberkati anak-anak mereka dalam pendidikan. Tuhan selalu beri mereka hikmat. Tuhan memberkati setiap cita-cita dan harapan dari anak-anak mereka. Tuhan memberkati mereka supaya mereka juga boleh berhasil di kemudian hari. Berkati usaha, pekerjaan daripada warga jemaat-Mu. Apa yang mereka kerjakan boleh mendatangkan keberhasilan bagi kehidupan mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan juga berkati makanan minuman yang mereka konsumsi. Melalui semua itu kuasa Tuhan bekerja memulihkan keadaan mereka. Sehingga mereka yang sakit boleh sembuh, mereka yang lemah boleh dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.